memang saya tidak akan terlalu pesimis kalau Bu Megawati kok mengulur-ulur waktu untuk menentukan, karena ini bisanya luar biasa kan. Bu Megawati kalau memang itu yang berbunga itu dari Kediri, terus terang aja Bu Megawati adalah penurun wahyu. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Melanjutkan pembicaraan di video sebelumnya Romo Sabto. Kalau misalnya Romo Sabto bercerita mengirimkan kembang Wijayakusumo ke istana, ke Teguh Umar. Kemudian saya sempat googling Romo, Wijayakusumo itu kembang apa sih? Dan saya cek ternyata sejarahnya Wijayakusumo itu dari Pulau Majeti ya Romo ya. Apa betul itu Romo? Apa yang Romo kirim ada kaitannya dengan itu? Sebetulnya dari perjalanan spiritual saya, dari Majeti itu ya salah satunya Wijayakusuma. Yang bagi Mataram itu adalah Wijayakusuma yang sangat memang dikagumi. Sebetulnya kalau Singosari itu bunga itu adalah dari Galuh. Nah, jadi waktu Singosari Wijayakusuma dari Galuh gitu. Iya. Dari Galuh kalau Singosari. Jadi zaman Singosari, zaman Kediri Singosari itu walaupun dua ada pertentangan tapi sebelumnya ada persaudaraan juga Singosari Kediri itu. Nah, itu salah satu anaknya Kenangro yang dari Kendedes itu salah satu gurunya adalah dari Galuh. Nah, untuk menjadi raja itu dia mengguru di sana harus mengambil suatu kembang di gua di Galuh sana. Nah, gua itu sebetulnya kembang itu sebetulnya kembang gaib. Hanya orang tertentu yang bisa ngambil dan mereka bisa melihat dan bisa mengambil. Sehingga itulah yang akhirnya keturunan dari Kenangro yang akhirnya menurunkan Singosari jadi menang atas Kertanegara. Setelah Kertanegara kalah terus Singosari berdiri, ada saling pertempuran itu, akhirnya itulah yang menurunkan kerajaan Majapahit. Itu bunga itu. Tetapi Mataram punya cerita yang lain. Mataram setelah diserbu oleh Trunojoyo dan kalah dalam arti yang meninggalkan daripada terjadi perang yang akhirnya banyak yang meninggal, akhirnya menyingkirlah Prabu Amangkurat itu. Nah, Prabu Amangkurat menyingkir ke daerah Banyumas. Itu punya anak 2 atau 3, tapi salah satunya yang tua itu suruh maju menyerang ke Pleret tidak mau, ke Mataram Pleret tidak mau. Tapi anak yang kedua akhirnya menyerang ke Pleret dan memang akhirnya menang. Tapi anak yang kedua ini disuruh sama Prabu Amangkurat untuk kamu carilah bunga Wijayakusuma. Kalau kamu memang dapatkan bunga Wijayakusuma ini, kamu akan menurunkan saya sebagai Raja Mataram. Tapi dia pun tidak mencari sendiri, dia utusan sama Tumenggungnya untuk ke sana, dan utusan Tumenggung itu ke Majekti itu akhirnya pulang membawa Wijayakusuma. Dan akhirnya memang ya dia menjadi Raja Mataram, yang akhirnya Mataram dari Pleret dipindahkan ke Kartosuro, dia menjadi Amangkurat kedua atau Mangkurat Agung itu waktu kalau salah. Itu di Kartosuro itu. Apakah karena itu Romo sampai beberapa periode raja selanjutnya Mataram Surakarta selalu punya tradisi sebelum menjadi seorang raja harus mengambil bunga Wijayakusuma itu? Tentang tradisi itu saya belum mendalami, tetapi itu memang saya cuma mendengar bahwa itu mengambil itu. Nah, tradisi ini memang tradisi yang tidak bisa, saya kira kalau soal tradisi kepada leluhur itu tidak bisa ditinggalkan. Saya kira kalau memang dipercaya seperti itu, ya memang harus mengambil itu. Jadi itu itulah tradisi yang memang dari Amangkurat diambilkan, bahwa kalau kamu bisa ngembang Cangkok Surat, turunan kamu akan menjadi raja, sehingga tradisi diikutin. Nah, kalau saya memberikan bunga Wijayakusuma ke Tengku Umar,
itu sama. Saya membawakan wahyu-wahyu dari Pajajaran, wahyu dari Majapahit, wahyu kekuatan kesenopatian dari Gajah Mada, dari Manipura, juga dari Aji Soko yang kita percaya bahwa Aji Soko itu kebijaksanaan yang luar biasa. Saya harapkan kalau ke-9 bunga ini bisa berbunga semua saat ini, saya kurang tahu ya saat ini berbunga semua atau apa. Tapi saya beberapa bulan yang lalu cari info ke salah seorang di sana, bahwasanya bunga yang dari Kediri, terus dari mana lagi ya, dari Kediri dan lain itu berbunga. Nah kalau Kediri dan sebagainya berbunga, berarti saya karena saya yang mengirimkan bunga itu, saya juga menafsirkan sendiri. Berarti saya kira Ibu Megawati tetap sebagai bukan sebagai hanya, Bu Megawati tetap sebagai penurun. Jadi sebagai penurun wahyu. Jadi bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penurun wahyu. Jadi Bu Megawati adalah saat ini menentukan siapa yang jadi penguasa. Jadi beliaulah yang memang saya tidak akan terlalu pesimis kalau Bu Megawati kok mengulur-ulur waktu untuk menentukan, karena ini bisanya luar biasa. Karena Bu Megawati kalau memang itu yang berbunga itu dari Kediri, terus terang aja Bu Megawati adalah penurun wahyu. Jadi penurun wahyu itu adalah menunjuk orang lain, bukan menunjuk dirinya sendiri untuk jadi penguasa. Penunjuk orang lain untuk jadi penguasa. Jadi mungkin maaf aja keluarga Bu Megawati sendiri mungkin saat ini masih menurunkan wahyu. Jadi mungkin ya bukan saya gimana kalau Mbak Puan ditunjuk, tapi kelihatannya kalau memang penurun wahyu ya harus orang lain. Sementara suatu saat kalau misalnya berbunga yang dari Pajajaran, terus dari Manipura, Majapahit itu berbunga, dan dari Mataram itu berbunga, 3 itu berbunga, saya kira Bu Megawati selain penurun wahyu adalah penguasa. Jadi dia bisa siapapun keluarganya ditunjuk jadi. Oke, itu kaitannya apa, Megawati, Bu Megawati dan Mataram dan Bunga Wijaya Kusumo itu ya Romo, menarik saya kira ya. Jadi tadi apa, penafsiran tentang kalau yang berbunga ini berarti penurun wahyu atau penerus dan seterusnya ya Romo ya. Iya. Bisa disimpulkan bahwa sebaiknya, idealnya para pemimpin kita itu benar-benar punya pertimbangan spiritualitas seperti itu ya Romo dalam meneruskan kepemimpinan Nusantara gitu. Kenapa harus begitu Romo? Kenapa harus mempertimbangkan spiritualitas? Gak semata-mata kalkulasi politik atau perhitungan lainnya. Ya karena kita itu mempunyai budaya adiluhung yang luar biasa, sehingga kita dalam menentukan pun tidak harus sembarangan. Kita harus menentukan semua hal atau budaya kita ikutkan. Jadi kita harus tahu persis kita itu seharusnya saat ini duduk sebagai apa gitu. Kalau tuh Pak, maaf aja ya, kasarannya engkel-engkelan soal politik, cuma ini perebutan soal kekuasaan, akhirnya juga tidak akan langgeng dan akhirnya tidak akan bisa membangun, akhirnya tidak bisa dimenikmati rakyat kita. Ya bagi saya sendiri mengharapkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Indonesia itu adalah orang-orang yang memang mau berkarya demi masyarakat. Itu saya termasuk saat ini juga mengagumi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi apapun yang terjadi terbukti membangun jalan raya di seluruh tanah air yang luar biasa. Walaupun bagaimanapun gitu, ada kekurangannya itu ya lumayan, ya biasalah. Zaman Pak Harto pun saya mengagumi Pak Harto. Kenapa? Dulu listrik di desa tidak ada. Jalan di Jogja itu misalnya jalan di Gejayan itu jalannya tanah, saat ini aspal semua luar biasa. Kampung di Jogja, Jawa Tengah semua aspal. Itu hasil kerja Pak Harto. Kita harus menghargai itu. Sekarang Pak Jokowi juga begitu. Soal kekurangannya memang kekurangan. Semua kehidupan ada kekurangan. Raja zaman dulu pun, zaman Majapahit kekurangannya banyak. Jadi semua kekurangan ada, tetapi apa yang setelah mereka lakukan harus kita hargai. Itulah yang memang harus, spiritual itu harus ada. Spiritual dalam arti orang itu jadi raja ya harus mau mengagumi soal spiritualnya. Jadi dia hanya tidak sekedar menggunakan akal budinya, tetapi
akalnya saja, tetapi harus menggunakan akal budinya, bukan akal saja akal tok pikiran, tapi akal budinya harus digunakan sehingga rasanya itu bisa menjadi pelindung bagi semua masyarakat. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.